Sidang hak angket DPRD Kabupaten Goa kini berkembang menjadi perhatian publik. Awalnya, banyak orang mengira pembahasannya hanya berkutat pada isu dugaan hubungan pribadi sang bupati. Namun semakin banyak saksi yang memberikan keterangan, semakin terlihat bahwa persoalan yang sedang diselidiki ternyata jauh lebih luas. Bahkan, bukan hanya dugaan hubungan pribadi yang menjadi sorotan. Ada 3 persoalan besar yang kini sedang didalami DPRD dan berpotensi memengaruhi masa depan politik Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang. Meski begitu, penting untuk dipahami sejak awal bahwa seluruh keterangan yang muncul dalam sidang saat ini masih merupakan bagian dari proses hak angket DPRD. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum atas berbagai dugaan tersebut. Perhatian publik semakin meningkat setelah suami Bupati, Khairul Aco, hadir langsung memberikan keterangan di hadapan panitia khusus hak angket. Dalam persidangan, Khairul mengaku telah mengetahui adanya dugaan hubungan antara istrinya dengan seorang konsultan politik bernama Muhammad Basri, atau yang dikenal sebagai Basri Kajang. Menurut pengakuannya, pada awalnya ia hanya menerima berbagai informasi dari sejumlah pihak sehingga belum benar-benar yakin. Namun, setelah mengikuti perkembangan sidang dan mendengar kesaksian beberapa saksi yang telah diperiksa sebelumnya, ia mengaku semakin percaya bahwa dugaan tersebut memang terjadi. Pernyataan itu pun langsung menjadi salah satu bagian sidang yang paling banyak diperbincangkan masyarakat. Namun sekali lagi, itu merupakan keterangan seorang saksi dalam forum hak angket, sehingga belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Kesaksian lain datang dari Muhammad Agus Salim Harahap, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Goa yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Inspektorat Daerah. Ia mengaku pernah berbincang langsung dengan Basri Kajang di sebuah bengkel ketika memperbaiki motor trail yang disebut akan digunakan oleh Bupati. Dalam percakapan tersebut, Agus mengaku sempat menanyakan kedekatan Basri dengan Bupati. Menurut keterangannya, Basri menjawab bahwa Husniah adalah kekasihnya. Namun Agus juga secara terbuka mengakui bahwa dirinya tidak memiliki rekaman suara maupun video yang dapat membuktikan percakapan tersebut. Ia bahkan menyatakan siap apabila Basri Kajang dihadirkan langsung dalam sidang untuk memberikan klarifikasi. Terakhir ke Bapak, dari RDP kemarin, Bapak pernah menyampaikan bahwa ada permintaan dari Saudara Basri Kajang untuk diberi motor sebagai hadiah ke Ibu Bupati. Saya ingin tahu Pak, menurut Bapak kira-kira ada hubungan apa Basri Kajang dengan Ibu sampai dikasih hadiah motor itu? Sepasang kekasih. Mantap sekali nih jawabannya Pak. Bisa diberi alasan Pak dari mana Bapak bisa seyakin itu? Disampaikan oleh Basri Kajang. Oh, jadi yang saya kenal si Basri SIPD. Jadi sesuai Muhammad KTP. Basri atau Basri Kajang atau BK ini menyampaikan ke Bapak bahwa Ibu Bupati ini adalah kekasihnya. Iya. Oh, makasih. Kalau faktor dukungan sampai saya menyimpulkan sepasang kekasih, jelas saya mengatakan hadirkan orang yang menyampaikan ke saya, dan terbuktikan sudah 2 kali permintaan untuk hadir seorang si Basri ini tidak pernah hadir. Seandainya dia hadir, saya akan ingatkan kata-katanya. Dan tentu saya akan ingatkan kata-katanya yang lebih senonoh daripada sepasang kekasih. Ya, jadi saya tidak ada keraguan, tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah. Saya disumpah Pak. Terima kasih. Tak berhenti di situ, sidang juga membuka fakta mengenai proses perceraian Bupati. Khairul Aco mengaku tidak pernah menerima surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama terkait gugatan cerai. Ia bahkan menyebut baru mengetahui adanya proses tersebut setelah mendengar informasi bahwa perkara sudah memasuki tahap putusan. Pengakuan ini kembali menjadi perhatian karena berkaitan dengan kondisi rumah tangga seorang kepala daerah yang saat ini tengah berada di bawah sorotan publik. Namun sebenarnya, hak angket DPRD Goa tidak hanya membahas persoalan dugaan hubungan pribadi. Ada 3 pokok persoalan yang sedang diselidiki. Pertama, dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penghentian penerima beasiswa doktoral atau S3. Kedua, dugaan penyimpangan anggaran dalam program seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. Dan ketiga,
dugaan pelanggaran etika jabatan yang berkaitan dengan isu hubungan pribadi tersebut. Artinya, fokus DPRD tidak hanya berada pada isu personal, tetapi juga menyangkut kebijakan pemerintahan yang dinilai perlu mendapat penjelasan. Kemudian alasan kenapa sampai beasiswa saya diberhentikan itu, saya izin pimpinan saya mendapatkan kabar setelah RDP bahwa Ibu Bupati itu tidak senang karena kepada saya, tidak suka, tidak senang. Saya itu mempunyai hobi bermain tenis setiap sore. Waktu itu saya bermain tenis di Rujak Bupati Goa. Nah, karena kan terbuka untuk umum, Bu. Tapi saya membawa teman saya. Perempuan. Dan memang teman saya itu cantik. Ternyata mereka berdua tukaran nomor. Pak Desa yang meminta nomor teman saya, Pak Yusran. Ya. Kemudian saya tidak tahu kalau mereka intens untuk berkomunikasi. Katanya dia diajak sama Pak Yusran ini, Becam, untuk pergi karaoke bareng. Ya, pergi karaoke bareng. Tetapi waktu itu ketika dia pergi karaoke bareng, saya tidak ada di tempat. Saya tanyalah teman saya, dan saya tanya Pak Desa, siapa yang kita temani? Katanya ada Om Bas atau Basri Kajang. Ya, ada Om Bas atau Basri Kajang. Setelah itu saya menyampaikan, kenapa kau tidak bilang kalau pergi? Setelah itu ketahuanlah bahwa ini teman saya pergi karaoke dengan Basri Kajang, sehingga sampailah ke telinga Ibu Bupati bahwa siapa itu. Ditanyalah, yang menyampaikan kepada saya itu Ibu Desa, istri dari Pak Yusran. Dengan Pak Yusran bilang, marah ke kau karena ini adalah temanmu. Saya bilang, saya kan tidak ada di lokasi, saya juga tidak pernah berkomunikasi bahwa perempuan ini, saya tidak pernah menawarkan, tidak pernah. Sejak saat itu Ibu Bupati membenci saya. Katanya Ibu dia sangat benci kepada saya. Di tengah jalannya sidang, berbagai rumor lain juga ikut beredar di tengah masyarakat. Mulai dari dugaan adanya video pribadi hingga isu pesta minuman keras di rumah jabatan. Jadi posisi kamarnya Ibu ada di lantai 4 bersama dengan Basri Kajang. Iya, satu kamar. Terus posisi kamarnya kepala rumah tangga beserta teman-temannya, Becam dan anak-anaknya itu di lantai 2. Dan posisi kamar driver, ADC dan asisten pribadi itu di lantai 1. Kemudian berlanjut pada malam harinya, setelah kami istirahat, lanjutlah kami makan malam. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan euforia yang dimana rombongan disuruh untuk karaokean atau joget-joget sambil kami disawer, dan tetap dirangkaikan dengan pesta miras. Barang bukti ada juga, izin pimpinan. Terus sudah. Astagfirullah. Terus izin. Terus pada saat kegiatan euforia itu terjadi, maka berputarlah gelas yang sebanyak 7 botol wine habis pada saat malam itu dalam kegiatan itu sendiri. Namun sampai saat ini, seluruh informasi tersebut belum dibuktikan melalui proses hukum dan belum memiliki putusan pengadilan. Informasi yang berkembang masih sebatas keterangan saksi maupun isu yang beredar, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum. Di sisi lain, Bupati Husniah Talenrang membantah berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Kita kawal semuanya dengan cara baik dan benar.
segala bentuk kebijakan yang dibahas oleh mereka di Pansus adalah tugas dari anggota Dewan, tugas dari DPR untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Namun yang bersifat non-kebijakan, saya rasa itu sudah melanggar aturan dan tentunya saya merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi karena itu sifatnya non-kebijakan. Menurut saya, mari kita benar-benar memahami tugas kewajiban masing-masing karena setiap manusia itu mempunyai privasi yang sebenarnya siapapun orangnya itu berhak untuk hak pribadinya tidak diganggu. Karena kegaduhan ini dimunculkan oleh isu-isu yang sengaja dilempar keluar. Tentu sebagai kepala daerah saya berupaya agar pemerintah ini tetap berjalan seperti semestinya, masyarakat tetap melaksanakan tugasnya masing-masing. Bagi mereka petani silakan ke sawah, bagi ASN silakan ke kantor. Yang jelas tugas tanggung jawab saya membuat gua ini tidak menjadi gaduh yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Bu, apakah akan ada langkah hukum yang akan diambil oleh Pemda atau petugas? Iya, pastinya itu akan kita lakukan dan saya sudah didampingi oleh tim hukum saya, kuasa hukum saya untuk menindaklanjuti hal-hal yang sifatnya memang harus kita selesaikan secara hukum. Apakah menunggu selesai dulu hak angket atau proses hak angket ini berjalan? Nanti kita lihat. Terima kasih Bu Bupati. Lalu, bagaimana nasib politik Bupati Goa? Jawabannya masih harus menunggu. Ketua Pansus Hak Angket menjelaskan bahwa proses penyelidikan belum selesai. Masih ada agenda pemeriksaan saksi ahli serta pendalaman sejumlah keterangan sebelum seluruh hasil penyelidikan dibawa ke rapat paripurna DPRD. Melalui sidang paripurna itulah akan diputuskan apakah hasil hak angket cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahapan hak menyatakan pendapat, yang merupakan mekanisme konstitusional sebelum usulan pemberhentian kepala daerah dapat diproses sesuai aturan yang berlaku. Jadi, hingga saat ini belum ada keputusan yang menyatakan Bupati Goa diberhentikan dari jabatannya. Publik kini tinggal menunggu bagaimana hasil akhir sidang hak angket tersebut. Apakah seluruh dugaan yang mencuat akan berujung pada konsekuensi politik atau justru tidak cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya? Yang jelas, keputusan akhir nantinya akan menjadi salah satu momen penting, bukan hanya bagi pemerintah Kabupaten Goa, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan yang dijalankan oleh DPRD.